Capek enggak? Enggak sih, kan ada Allah. Saya belajar dari kisahnya Siti Hajar. Wahai para ibu yang anaknya punya kondisi yang macam-macam. Anak-anak kita punya tahapan yang macam-macam. Ada anak yang sakit, kau harus bersabar, saya harus bersabar. Ada anak-anak yang mulai remaja yang kadang-kadang susah dibilangin. Maka teman-teman punya caranya masing-masing. Yuk kita belajar dari Siti Hajar. Izinkan saya bercerita tentang kisah Siti Hajar. Supaya engkau menjadi ibu dan saya yang tidak pernah menyerah untuk anak-anak kita. Tidak ada anak nakal yang ada orang tua yang belum paham bagaimana cara mendidiknya. Tidak ada anak nakal, yang ada adalah orang tua yang belum punya ilmu untuk mendidiknya. Tidak ada anak yang nakal, yang ada hanya orang tua yang belum benar cara menegurnya. Gak ada anak nakal, gak ada. Yang salah kita, kemana aja dari dulu, kenapa gak mendidiknya dengan benar? Minta ampun kepada Allah SWT kalau belum jadi ibu yang sempurna, belum jadi ibu yang benar. Kisah Siti Hajar yang sudah teman-teman tahu kisahnya. Siti Hajar mengajarkan pada kita ibu harus tangguh, ibu harus kuat, ibu harus penuh dengan semangat, ibu harus tawakal ala Allah. Anak-anakmu bergantung padamu wahai ibu. Ibu sedih rumah berantakan, ibu sakit rumah berantakan. Ibu harus sehat, ibu harus kuat, ibu harus bahagia. Siapa yang buat bahagia? Dirimu sendiri. Gak bergantung pada orang lain. Lihat Siti Hajar. Ketika suaminya meninggalkannya. Siti Hajar hanya berkata, apakah ini memang suruhan dari Allah? Allah memerintahkan kamu meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim hanya mengangguk dan pergi dengan kesedihan. Siti Hajar berkata, kalau memang ini takdir dari Allah, Allah tidak akan mengabaikan kami. Allah tidak akan meninggalkan kami. Kalau memang ini bagian dari takdir Allah, kalau aku berusaha, Allah pasti akan menolong. Maka dimulailah kisah heroiknya Siti Hajar. Dalam mengasuh Sulaiman, saya sangat terinspirasi dengan kisah Siti Hajar. Dengan bayinya itu, beliau letakkan bayi tersebut, lari dengan kaki telanjangnya. Seorang ibu harus kuat, ibu bahagia, ibu harus sehat. Siti Hajar berlari menuju kemana? Dengan kaki telanjangnya. Bukit-bukit yang penuh dengan bebatuan, panas terik matahari, menuju ke bukit Sofa. Di mana air? Di mana pertolongan? Di mana manusia? Siapa yang bisa menolong kami? Siapa yang bisa menolong anak saya yang kehausan, yang hampir mati karena kehausan? Gak ditemukan pertolongan itu, turun dari bukit, lari ke bukit Marwah. Begitu seterusnya 7 kali. Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Apakah Siti Hajar mengatakan, aku nyerah ya Allah? Tidak ada kata menyerah. Gak pernah ada kata menyerah. Sama bagi ibu-ibu yang diuji oleh anak-anak yang sakit. Tidak ada kata menyerah. Berjuang terus wahai para ibu. Ibumu, anakmu perlu ibu yang kuat untuk meneruskan pengobatan itu. Walaupun kelihatannya gak ada jalan, pasti ada jalan. Siti Hajar mana jalan? Gak ada. Mana air, mana tumbuhan, mana manusia? Gak ada. Tapi apakah Siti Hajar berhenti berjuang? Tidak, tidak. Dari Sofa, Marwah, Marwah, Sofa. Begitu pula 7 kali, terus menerus. Apakah Siti Hajar bilang, gak sanggup ya Allah? Gak pernah ada kata gak sanggup, saya nyerah tuh gak pernah ada di kamus orang-orang soleh, tuh gak pernah ada teman-teman semua. Karena Siti Hajar tahu bahwa Allah selalu bersama dengan dirinya. Maka setelah itu Allah kasih air Zam-Zam di bawah kaki Ismail alaihissalam. Maka Siti Hajar mengajarkan pada kita arti kesabaran. Dalam kisahnya Sulaiman, kalau kita baca sindrom Prader-Willi di internet, itu anak yang selalu kelaparan seumur hidupnya, gak tahu rasa kenyang, yang bisa ngambil makanan mungkin di tong sampah, ngais-ngais makanan, atau harus dikunci semua dapur dan makanan karena dia akan ambil sangat cepat. Banyak anak-anak yang tak bertahan. Namun ada satu kisah, anak itu bisa sampai kuliah. Dan saya hanya konsentrasi pada satu kisah itu saja, saya gak mau ngelihat kisah-kisah yang lainnya. Seakan-akan semuanya gelap tapi masih ada titik harapan dan saya hanya fokus pada titik harapan itu. Saya belajar dari kisah Siti Hajar. Masih ada harapan itu. Ibu gak boleh kehilangan semangat. Siti Hajar mengajarkan pada kita arti kesabaran. Siti Hajar mengajarkan pada kita arti ketangguhan. Siti Hajar mengajarkan pada kita arti berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar mengajarkan pada kita tawakal ala Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ibu, apapun yang terjadi pada dirimu, engkau kuat, engkau sehat, engkau bahagia. Wahai ibu, engkau yang menjadi ibu rumah tangga, berbahagialah, pandang wajahmu di cermin. Ya Allah, aku sayang pada diriku sendiri. Kau hebat wahai ibu rumah tangga dan wanita pekerja, kau hebat. Wahai ibu rumah tangga, kau hebat. Kau mengerjakan semuanya, Masya Allah. Kadang-kadang kau iri lihat temanmu, ya Allah dia sudah berhasil dengan karirnya. Engkau hebat wahai ibu di rumah. Kau mengerjakan semuanya yang banyak orang gak mampu. Siapa orang yang mampu? Masak iya, bersih-bersih iya, jaga anak iya, pegang keuangan iya, kadang-kadang jadi dokter iya, tukang pijat iya, jemput anak sekolah iya. Keren sekali. Masya Allah. Kenapa harus sedih dan menangis dengan peranmu itu? Sebagian ibu merasa lelah dan merasa gak berdaya sebagai ibu rumah tangga. Engkau hebat, Masya Allah. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sebiji zarah Allah balas. Setiap air matamu, setiap lelahmu Allah balas. Wahai kalian wanita pekerja, engkau hebat, Masya Allah. Kenapa hebat? Engkau itu bukan tulang punggung. Engkau itu tulang rusuk. Dijaga, dilindungi, disayang. Tapi engkau juga jadi tulang punggung keluarga, Masya Allah. Hebatnya engkau. Masya Allah, engkau bantu perekonomian keluargamu. Hebatnya engkau menjalankan berbagai macam peran. Engkau sedang berjihad fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan sedekah untuk keluargamu. Masya Allah. Jadi ibu, kau adalah orang-orang yang luar biasa. Terakhir, peran kita sebagai seorang anggota masyarakat, bagian dari masyarakat yang lain. Kita lihat slide-nya silahkan. Dalam perjalanan kehidupan kita teman-teman semua, dalam surah Ali Imran ayat 110, engkau tahu enggak teman-teman semua, Allah menciptakan kita dengan tujuan bukan untuk main-main saja. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang punya tugas untuk ngajak orang pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Jadi tugas ngajak orang pada kebaikan bukan tugas ustaz-ustazah saja, tugas dirimu semuanya. Rasulullah ingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Gimana bisa jadi orang yang menebar manfaat kalau dirimu sendiri masih banyak masalah demi masalah yang belum terselesaikan? Gimana bisa ngurusin umat, ngurusin anak, ngurusin yang lain-lainnya, dirimu sendiri belum selesai dengan permasalahan dirimu? Maka lagi-lagi back to Allah Subhanahu wa taala. Engkau kuat karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil satu contoh kisah. Apa yang membuat dirimu berat sampai hari ini? Sampai engkau tak sanggup mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik untuk amal-amal solehmu itu. Salah satunya adalah ada yang sakit di sini. Ada 3 jenis hati. Hati yang selamat, qalbun salim, hati yang sakit, dan hati yang mati. Mungkin sebagian besar dari kita punya hati yang sakit di sini. Di sini banyak penyakitnya. Kadang-kadang kita sombong, ujub, tinggi hati. Yang kau sombongkan tuh apa sih teman-teman semua? Jabatanmu, bentar lagi juga jatuh. Gak selamanya kok. Hartamu, memangnya engkau mati bawa hartamu itu. Ketika engkau mati teman-teman semua, apakah sebulan 2 bulan kemudian orang masih ingat tentang berlian yang engkau pakai? Atau rumah besar yang engkau punya? Atau mobil mewah yang engkau punya? Atau orang-orang ingat jejak-jejak kebaikanmu? Apa yang orang-orang ingat tentang dirimu teman-teman semua setelah engkau tiada? Jejak-jejak kebaikanmu, betul? Di mana saja kau lemparkan kebaikan-kebaikanmu itu? Seorang teman meninggal dunia. Kita akan tahu seseorang itu siapa ketika dia meninggal dunia. Siapa yang ada untuk mensolatkan dia? Siapa yang menghantarkan ke kuburannya? Seorang teman meninggal dunia dan kami tidak tahu, banyak orang datang mengantarkan jenazahnya. Dan mereka berkata, ibu ini bantu saya seorang janda, ibu ini bantu saya waktu saya sakit, ibu ini bantu saya nyekolahin anak saya, ibu ini bantu saya waktu saya kesulitan. Entah orang dari mana-mana datang dan bersaksi atas kebaikannya. Maka teman-teman semua, hidupmu di dunia ini, Rasulullah katakan jadi orang yang bermanfaat. Tebar kebaikan di mana-mana, supaya apa? Mereka orang-orang yang mendoakanmu. Beberapa hari yang lalu saya pergi ke kuburan guru ngaji pertama saya. Saya lihat jenazahnya dimasukkan ke liang lahat. Dan saya berpikir, kalau saya mati gimana ya? Ada gak ya yang nyolatin saya sebanyak ini?
Ada nggak ya yang nganterin ke kuburan sampai sebanyak ini? Indah banget ya kematian orang-orang saleh. Yang ketika dia meninggal dunia disebut-sebut kebaikannya. Indah banget ya kematian yang begitu, saya pengen punya kematian yang kayak gitu. Sekarang teman-teman bayangin aja. Bayangin diri sendiri, kalau saya mati, kalau kita mati, kira-kira siapa yang mau sholatin kita di masjid? Siapa yang mau nganterin kita sampai ke liang kubur kita? Siapa? Orang-orang yang mendapatkan jejak-jejak kebaikan kita. Maka tebarkan jejak-jejak kebaikanmu. Ya Allah, nyerah jadi orang baik capek. Karena kau berharap pada manusia. Ketika kau berharap kepada Allah SWT, manusia gak ada artinya teman-teman semua. Kadang-kadang kita mengatakan capek ya jadi orang baik. Gak bisa. Salah satunya yang sering terjadi adalah engkau masih punya sesuatu di sini. Sehingga engkau gak bisa bergerak leluasa. Kenapa? Di antara semua persoalan kehidupan, ada salah satu yang membuat engkau tidak leluasa dalam beramal saleh. Apa itu? Sulit untuk memaafkan orang-orang yang pernah melukai hati kita. Di sininya sakit, marah, dendam, benci. Itu buat energimu habis, sehingga engkau gak bisa bermanfaat untuk orang banyak. Wahai teman-teman semua yang hari ini hatinya masih terluka atas perbuatan seseorang, maafkan orang itu. Untuk hidup yang lebih damai dan tenang. Maafkan orang tuamu yang pernah menyakitimu. Maafkan suamimu yang pernah melukai hatimu. Maafkan anak-anakmu yang pernah melukai saudara-saudaramu, teman-temanmu. Maafkan mereka. Maafkan siapapun yang pernah melukai dirimu. Supaya hidupmu lebih tenang. Dan hidupmu bisa damai. Dan bisa melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, insya Allah. Hari ini kita belajar, gak mau nyerah jadi orang baik. Gak mau nyerah jadi hamba Allah yang taat ya Allah. Gak mau nyerah untuk bangun malam-malam, kita review hari ini. Gak mau nyerah jadi hambamu yang baik ya Allah. Gak mau nyerah. Gak mau nyerah ya Allah untuk senantiasa menjadi seorang anak yang baik untuk kedua orang tua kami. Gak mau nyerah jadi istri ya Allah. Gak mau nyerah jadi ibu dan gak mau nyerah jadi bagian dari anggota masyarakat. Sekarang saya mau sebelum kita doa bareng-bareng, kita zikir bareng-bareng, boleh? Boleh? Kita pegang di sini, kita zikir beberapa menit. Setelah itu saya akan pandu sama-sama untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam dirimu teman-teman semua supaya engkau tahu hidupmu akan baik-baik saja. Dan katakan la ilaha illallah dan rasakan kalimat la ilaha illallah menggema di dada-dadamu supaya engkau tahu aku baik-baik saja ya Allah dan bisa melanjutkan kehidupan ini. Kita sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Boleh dibantu teman-teman soundnya? Ikutin Bu. Boleh dikencangkan suaranya? Boleh dikencangkan suaranya supaya kita dengar semuanya? Ucapkan ibu semua. Besarkan teman-teman, biar la ilaha illallah menggema di ruangan ini. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita angkat tangan kita sama-sama teman-teman semua. Kita angkat tangan kita sama-sama, kita tundukkan wajah kita dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang miskin yang meminta-minta.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan doa sama-sama. Kita selesaikan zikirnya. Kita sudahi zikirnya dan kemudian kita akan bermuhasabah bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh dimatikan? Dan kita akan berdoa bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita hadirkan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita angkat tangan kita menundukkan wajah kita meminta kepada Allah sebagai orang yang meminta-minta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Kau lihat kami ya Allah, Kau pandang kami ya Allah. Kami datang kembali kepadamu ya Rabb. Kami datang kembali kepadamu hari ini ya Allah, di ruangan ini ya Allah. Kau lihat kami seharian ya Allah, sejak pagi ya Allah. Kami mengingatmu ya Allah. Kami mendengarkan ayat-ayatmu ya Allah. Sesekali kami meneteskan air mata kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dalam kesempatan ini ya Rabb, kami meminta kepadamu ya Allah, diri yang kotor ini, yang banyak dosa ini, yang penuh dengan maksiat ini, yang sudah Kau tutup aibnya ini, kami datang padamu hari ini ya Allah. Kami datang padamu hari ini ya Allah, saksikan kami ya Rabb. Hamba-Mu yang penuh dosa dan maksiat ini sedang datang padamu ya Rabb. Kasihani kami ya Allah, sayangi kami ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Ampun ya Allah atas semua dosa yang sudah kami lakukan terang-terangan di hadapan-Mu. Kau lihat apa yang kami lakukan ya Allah. Kau tahu apa yang kami lakukan ya Allah. Kami yang menjijikkan ini ya Allah, kami datang lagi kepadamu ya Allah. Kami mengakui semua kebodohan yang pernah kami lakukan ya Allah. Kami mengakui kepadamu ya Allah semua kejahatan, semua kedurhakaan, semua maksiat yang kami lakukan selama ini ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami yang kotor ini ya Allah. Ampuni kami yang jahat ini ya Rabb. Ampuni kami yang penuh dengan dosa ini ya Rabb. Ampun ya Allah. Malu kami ya Allah. Malu di hadapan-Mu ya Rabb. Malu ya Allah. Ampun ya Allah. Ampun, sholatnya belum benar ya Rabb. Sholatnya gak sungguh-sungguh. Gerakannya gak benar, bacaannya gak benar. Ampun ya Rabb. Ampun, sholatnya sering telat-telat ya Allah. Ampun, gak bangun di sepertiga malam terakhir seakan-akan kami gak perlu dengan Engkau ya Allah. Ampun, belum benar bacaan Qur'annya ya Allah. Belum sungguh-sungguh belajar Qur'an ya Rabb. Ampun, ibadahnya masih lalai ya Allah. Ampun ya Rabb. Ampuni kami ya Allah atas semua dosa yang kami lakukan. Kami pernah memandang yang Kau benci ya Rabb. Kami pernah menyentuh yang Kau benci ya Allah. Atau kami pernah melakukan hal-hal yang Kau benci dengan tangan kami. Hati kami ya Allah banyak sakitnya ya Allah. Dia pernah sombong ya Allah. Dia pernah angkuh ya Rabb. Dia pernah marah, pernah dendam, pernah benci dengan makhluk-Mu atau benci pada takdir yang Kau berikan pada kami ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami, kadang-kadang kami mengatakan kepadamu ya Allah, kenapa ini semua harus terjadi kepada saya ya Rabb? Apa salah saya? Ampun ya Allah. Kadang-kadang kami berkata kepadamu ya Rabb, Kau tidak sayang padaku, kemana Engkau ya Allah? Kapan datang pertolongan-Mu? Ampuni kami yang tak sabar ya Allah. Kadang-kadang kami berburuk sangka atas semua takdir yang Kau berikan pada kami. Ampuni ya Allah, Engkau lah yang maha penyayang dari semua penyayang ya Rabb. La ilaha illallah. Engkau satu-satunya Tuhan ya Rabb. Kami bersaksi Kau satu-satunya Tuhan ya Allah. Tempat kami memohon pertolongan ya Allah.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni kami yang pernah angkuh dan sombong ini, yang pernah tinggi hati ini ya Allah, yang merasa seakan-akan tidak perlu akan dirimu. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami yang marah sama keadaan ya Allah, yang pernah marah kepadamu ya Rabb. Ampuni kami ya Allah, yang bodoh, yang tidak memahami bahwa semua takdir adalah baik. Semua takdir baik. Kami yang gak bisa paham ya Rabb. Semua yang kau takdirkan pada kami semuanya baik. Kami yang bodoh dalam memahaminya ya Allah. Ampun ya Rabb, ampun. Tunjuki kami jalan ya Allah, supaya kami bisa terus menuju kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di akhir kami pada hari ini, banyak kesalahan kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampun ya Rabb. Ampun, belum jadi anak yang baik untuk ibu dan ayah kami ya Allah. Belum berbakti penuh pada mereka selama mereka hidup ya Allah. Belum bisa bahagiain mereka ya Rob. Masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya. Masih jahat sama orang tua ya Rob. Ampun ya Allah, lisan kami ini kadang-kadang suka ketus. Lisan kami ini kadang-kadang suka mengeluh dalam merawat orang tua kami ya Allah. Orang tua yang mengajari kami berbicara, justru kami memarahi orang tua kami ketika dia tua. Ampun, anak yang gak tahu diri ini, ampun ya Rob. Ampuni kami yang belum betul-betul berbakti menemani mereka berobat ya Allah. Ampuni kami ya Allah, yang masih terlalu sibuk untuk ngurusin mereka. Ampun ya Allah. Ya Allah, untuk orang tua kami yang masih ada, kami mohon padamu panjangkan umurnya ya Rob. Kasih kesempatan pada kami berbakti di sisa-sisa usianya ya Allah. Angkat semua penyakitnya, Engkau maha penyembuhkan ya Allah. Sembuhin penyakitnya ya Rob. Sembuhkan penyakit orang tua kami atau orang-orang yang kami cintai. Angkat penyakitnya ya Rob. Kami minta kepadamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, orang tua kami yang telah tiada ya Allah, tempatkan di syurgamu ya Rob, di tempat tertinggi ya Allah. Berikan dia di tempat yang mulia ya Allah. Berikan dia syurgamu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, orang tua kami yang masih ada, bahagiakan dia ya Allah. Rukunkan kami antar kakak adik untuk membahagiakannya di masa tuanya ya Rabb. Mampukan kami, kuatkan kami untuk jadi anak yang sabar dan patuh dan bakti kepadanya, membahagiakan dia di sisa-sisa usianya ya Allah. Kami ingin ya Allah rindu bersama dengan ayah dan ibu kami ya Rabb. Rindu pada orang tua kami yang telah tiada ya Rob. Rindu ya Allah. Kemarin waktu hidup belum sempat bakti penuh, rindu ya Rob. Kalau ada amalan-amalan kami, amalan-amalan saleh yang kau rasa bahwa itu amalan saleh dan kau terima, berikan kepada mereka ya Allah. Kami gak sempat berbakti selama mereka di dunia. Maafin ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah. Yang telah tiada, bahagiakan mereka di syurga Allah. Yang masih ada, berikan kami kesempatan berbakti penuh ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sebagai istri, ampun ya Allah, belum sabar, masih banyak ngelawannya ya Rob, masih banyak gak patuhnya. Kadang-kadang bermuka masam ya Allah, kadang-kadang gak benar jadi istri ya Allah. Ampun ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah, kesabaran ya Allah, untuk menjalankan yang terbaik menurut-Mu ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan suami kami ya Allah suami teladan ya Rabb. Kalau dia sakit, sehatkan dia ya Allah. Kalau dia belum menjadi hamba-Mu yang taat, taatkan dia ya Allah. Izinkan dia membawa kami menuju syurga-Mu ya Allah. Dan anak-anak kami ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni kami belum jadi ibu yang baik untuk anak-anak kami ya Allah. Anak-anak yang kau titipkan pada kami, anak-anak suci yang bersih itu ya Allah. Ampun belum jadi ibu yang baik ya Allah. Ampun belum jadi ibu yang benar untuk mereka ya Allah. Kami titipkan anak-anak kami padamu wahai Allah. Bimbing langkahnya ya Allah. Bimbing perbuatannya ya Rabb. Ajarkan dia ya Allah. Jadikan dia kebanggaan-Mu dan kebanggaan Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, Ku berikan anak-anak kami untuk mengabdi untuk agama-Mu ya Rabb. Anak-anak kami berjuang untuk-Mu wahai Allah. Maka bimbing dia dan ampuni kami belum jadi ibu yang sempurna untuk anak-anak kami.
Berikan kekuatan kami untuk bisa membimbingnya, bisa membersamainya. Anak-anak kami yang sakit atau siapapun yang sakit. Angkat ya Allah penyakitnya. Angkat ya Rob. Izinkan kami melihat orang-orang yang kami cintai sehat ya Allah. Sehat bertumbuh ya Allah. Bertumbuh ya Allah. Jadi orang-orang kebanggaanmu ya Rob. Ya Allah, kami minta padamu ya Allah. Tenangkan hati kami. Pada hari ini kami ingin mengatakan, kami maafkan siapapun yang pernah melukai hati kami ya Allah. Kami maafkan seluruh orang atau siapapun yang pernah menyakiti kami ya Allah. Kami ingin tenang, kami ingin hidup tenang ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni kami mungkin selama berinteraksi dengan orang-orang lain. Kami pernah melakukan kejahatan lewat lisan-lisan kami. Sucikan lisan kami ya Rabb agar dia keluar yang baik-baik saja ya Allah. Ya Allah di antara kami ratusan orang di sini. Ada yang kau uji. Berumah tangga bertahun-tahun belum punya anak ya Allah. Izinkan mereka mendapatkan anak ya Rabb. Mendapatkan buah hati ya Allah. Di antara kami ada yang belum mendapatkan jodoh hidup seorang diri ya Allah. Berikan jodoh terbaik ya Allah. Di antara kami ada yang kau uji dengan sakit ya Allah. Kau maha penyembuh ya Allah. Sembuhkan ya Rabb, angkat penyakitnya. Di antara kami ada yang kau uji dengan terlilit hutang dan kesulitan ekonomi ya Allah. Tolong ya Allah. Ya tolong ya Allah. Bebaskan hutang-hutang kami. Bantu kami ya Allah. Bantu kami dalam ekonomi kami yang sulit ya Allah. Di antara kami ya Allah, ada yang kau uji hatinya gelisah atau takut atau terpuruk, apapun itu kondisinya ya Allah, kami minta padamu, kami capek, lelah, tapi kami tak mau menyerah ya Allah. Maka bantu dan tunjukilah kami ya Allah, jalan untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dalam kesempatan ini kami minta padamu ya Rob, agar kau jadikan kami orang-orang yang bermanfaat di sisa-sisa usia kami ya Rob. Dengan harta kami, dengan ilmu kami yang tak seberapa ya Allah. Dengan tenaga kami ya Allah. Ya Allah kami mohon padamu ya Allah. Matikan kami ya Rabb. Matikan kami dalam keadaan baik ya Allah. Akhir hidupnya baik ya Allah. Ya Allah. Kami ingin dipanggil dengan kalimat ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Kami minta padamu ya Allah dipanggil dengan kalimat wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Allah dengan hati yang ridha dan diridhai oleh Allah. Masuklah ke dalam golongan hamba Allah dan masuklah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah kami minta padamu agar suatu hari nanti kau kumpulkan kami dengan ayah kami ya Rabb. Dengan ibu kami ya Allah. Dengan orang-orang yang telah mendahului kami ya Rabb. Kematian adalah perpisahan sementara dan kumpulkan kami kembali di syurga-Mu selama-lamanya dengan orang-orang yang kami cintai. Kabulkanlah doa kami pada hari ini ya Allah. Kami mau jadi orang baik ya Rabb. Mau jadi orang baik. Bantu kami jadi orang baik ya Allah. Bantu kami jadi orang baik ya Allah. Gak mau jadi orang jahat ya Allah. Gak mau jadi orang yang kotor hatinya, gak mau ya Allah. Mau jadi orang baik sungguh ya Allah, sungguh. Ampun ya Allah atas semuanya ya Allah. Mau jadi orang baik. Mau matinya baik ya Allah. Mau masuk surga bersama dengan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Kabulkanlah doa kami pada hari ini wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, terakhir dari saya minta maaf atas semua kesalahan, kekurangan dalam perkataan, kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan teman-teman semua. Saya mau jadi orang baik sama kayak teman-teman. Mau jadi orang baik. Mudah-mudahan hari ini jadi tempat untuk teman-teman mulai berpikir, saya mau jadi orang baik, saya mau melakukan apa ya, insya Allah. Dan insya Allah nanti di surga, kalau teman-teman gak ketemu saya, teman-teman bilang sama Allah, kita pernah bareng-bareng di tempat ini. Mau jadi orang baik, mau jadi orang yang taat insya Allah.
Gak mau jadi orang yang jahat, gak mau jadi orang yang buat dosa terus menerus, enggak. Mau mulai perbaiki hubungan dengan Allah, mau mulai perbaiki hubungan dengan ibu ayah, mau mulai perbaiki hubungan dengan suami. Bantu ya Allah. Mau mulai perbaiki hubungan dengan anak dan dengan teman-teman insya Allah. Menjadi orang baik. Baik teman-teman semua, terima kasih. Semoga bermanfaat pada hari ini. Mohon maaf lahir batin. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.